Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita selalu dijauhkan dari musibah mara bahaya, dan semoga kita selalu diberikan keimanan. Yang pertama, tujuan saya untuk membuat video pembelajaran ini diantaranya khusus untuk saya tujukan ke siswa Darussalam, yang mana pada tahun ajaran ini kita bersama-sama menghadapi pandemi atau wabah yang kita nggak bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas. Maka saya berinisiatif untuk membuat video pembelajaran ini. Mungkin durasi waktu yang saya rekam atau yang saya videokan mungkin kurang lebih 15 menit, 20 menit, supaya tidak terlalu bosan. Dan tidak ada niatan saya untuk gaya-gayaan atau supaya tren, enggak. Saya niatkan khusus itu supaya kalian bisa untuk belajar di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian kemarin sudah saya berikan tugas tentang materi saya, yaitu pelajaran sosiologi. Kewajiban kalian sudah kalian laksanakan. Kemudian gantian saya yang melaksanakan kewajiban saya, yaitu memberikan pembelajaran atau memberikan keterangan materi-materi yang sudah kalian kerjakan kemarin. Untuk itu saya minta waktu dan paket internetnya supaya diisi untuk melihat atau mendengarkan video pembelajaran dari saya. Jadi itu tujuan saya untuk membuat video ini. Jadi sekali lagi bukan untuk gaya-gayaan atau untuk supaya tren, bukan, tapi khusus yaitu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi saya inisiatif untuk membuat video pembelajaran. Oke, itu aja mukadimah dari saya, tujuan dari video ini saya buat. Itu kita mulai materi yang saya terangkan, yaitu kemarin yang sudah saya berikan, yaitu tentang perilaku penyimpangan sosial di semester 2. Oke, silakan diperhatikan. Baik, saya nanti mohon maaf kalau suaranya ada suara masuk atau suara yang tidak jelas dari saya, karena video ini saya buat di dalam rumah, jadi mungkin tidak sebagus atau sekeren dengan video-video yang ada di video ada video yang ada di YouTube lainnya. Oke. Materi yang kali ini saya menerangkan tentang perilaku menyimpang dalam masyarakat. Kajian sosiologi penyimpangan sosial, mata pelajaran saya sosiologi. Sebenarnya materi ini materi yang harus tatap muka. Karena apa? Karena materi ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan menyimpang. Jadi dalam sosiologi bukan mengajarkan untuk
melakukan penyimpangan, tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Saya ulangi lagi ya, dalam materi ini sebenarnya harus ada penjelasan secara tatap muka. Karena apa? Karena materi ini yang berkaitan dengan menyimpang. Pak, berarti sosiologi belajar tentang yang menyimpang? Bukan. Maksudnya menyimpang di sini dalam materi sosiologi yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi sekaligus bisa menganalisa penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Oke, lebih jelasnya kita perhatikan slide berikutnya. Peta konsep materi penyimpangan sosial ada 6 konsep. Yang pertama yaitu definisi penyimpangan sosial. Yang kedua, ciri-ciri penyimpangan sosial. Yang ketiga, yang C, faktor penyebab menyimpang. D, bentuk penyimpangan sosial. E, teori penyimpangan sosial. Dan F atau yang nomor 6, jenis penyimpangan sosial. Jadi ini nanti yang kita bahas satu persatu. Kalau namanya durasinya cukup panjang, nanti kita bagi tiga konsep dulu, mulai A, B, C, kemudian video berikutnya yang D, E, F. Oke. Selanjutnya, ini yang tadi sudah saya terangkan di awal, alasan kenapa harus, saya ulangi lagi, alasan kenapa kok dalam pelajaran sosiologi ada bab tentang penyimpangan sosial. Bukan sosiologi mengajarkan kepada seseorang atau kepada siswa untuk melakukan penyimpangan, bukan. Tapi tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi terjadinya perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Tidak semuanya masyarakat itu selalu berposisi baik atau positif. Pasti ada juga masyarakat yang negatif atau dalam arti melakukan tindakan penyimpangan. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Dan tujuan yang ketiga atau yang terakhir, siswa dapat untuk menanggulangi perilaku menyimpang dan solusi dari perilaku menyimpang di masyarakat. Dan yang ketiga ini mungkin nanti berbentuk analisa, dan itu bisa dikembangkan nanti di tugas-tugas berikutnya. Oke. Kita masuk konsep yang pertama, yaitu definisi penyimpangan sosial. Oke. Saya ambil 2 definisi menurut tokoh sosiologi. Yang pertama yang cukup gampang diingat definisinya, yaitu setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Saya ulangi lagi, setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Itu menurut ahli sosiologi Bruce J. Cohen. Oke. Kemudian definisi yang kedua menurut Paul B. Horton, juga cukup singkat supaya lebih mudah diingat definisi dari penyimpangan sosial, yaitu setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Oke, jelas ya pengertian dari kedua tokoh sosiologi ini. Berikutnya, apa kesimpulan definisi tadi? Ada 3 kata kunci. Yang pertama ada kata perilaku. Kata perilaku dalam kurung di sini bisa perilaku individu atau perilaku kelompok. Saya ulang lagi, perilaku
individu dan perilaku kelompok. Kemudian kata kunci yang kedua, pelanggaran atau tidak sesuai. Ini berarti bermakna kalimat negatif. Kalau kalimat negatif berarti ya tidak yang tidak terjadi atau tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, kata kunci dari definisi tadi yaitu norma sosial. Pada semester 1 kita sudah bahas ya, tidak usah saya jelaskan lagi norma sosial. Saya beri tanda kurung, maksudnya dalam norma sosial itu berarti yang di dalam masyarakat atau intern masyarakat. Oke. Jadi dapat disimpulkan dari definisi penyimpangan sosial, saya memberikan definisi sendiri. Mungkin kalian bisa memberikan kesimpulan definisi sendiri yang sesuai dengan 3 kata kunci tadi. Tinggal kalimatnya disusun dengan baik. Suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada intinya, penyimpangan sosial berarti hal yang bersifat melanggar, hal yang bersifat negatif, yang tidak sesuai dengan aturan, norma, undang-undang yang telah disepakati di dalam masyarakat. Ya, oke. Saya harap dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi bisa kamu pahami, bisa kalian pahami. Baik, kita lanjut materi yang kedua. Ciri-ciri dari penyimpangan sosial. Apa ciri-cirinya? Kemarin sudah kalian merangkum atau memberikan resume yang sudah saya tugaskan ke kalian. Saya nggak tahu ya, kalian cuma copy paste atau benar-benar mengetik sendiri atau sekedar minjem tugas temennya, diganti font kemudian ganti nama. Ya, pokoknya saya berpositif thinking, berpikiran baik, kalian kerjakan sendiri. Ini sudah kalian tulis di tugas kalian kemarin. Di sini saya cuma sekedar menjelaskan. Ciri yang pertama, suatu perbuatan menyimpang harus dapat didefinisikan. Tadi kita sudah bisa mendefinisikan. Jadi setiap menyimpang berarti ada perilaku, ada suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian, dan yang ketiga yaitu pasti berhubungan dengan norma. Contoh, setiap perilaku bisa dikatakan itu baik kalau dia sesuai dengan norma, atau sebaliknya, suatu perilaku dikatakan itu jelek kalau tidak sesuai dengan norma. Kadang-kadang ada juga dianggap baik tapi belum tentu itu sesuai dengan norma. Saya ulangi lagi ya, dianggap baik tapi belum tentu sesuai dengan norma. Contoh, kamu niat untuk memberikan bantuan kepada seseorang, tapi hasil dari kamu sumbangan itu, membantu orang itu, hasilnya dari hal yang negatif, contohnya mencuri atau korupsi. Nah, itu mungkin harus dapat didefinisikan, dapat diartikan atau didefinisikan. Nah, dia harus jelas, salah, benar, tidak ambigu atau tidak tidak abu-abu, jelas ya. Tidak ambigu maksudnya tidak mempunyai dua arti atau dua makna. Oke. Kemudian ciri yang kedua, penyimpangan dapat diterima atau ditolak. Saya ulangi lagi, penyimpangan dapat diterima atau ditolak. Maksudnya di sini, kadangkala dalam satu masyarakat itu berbeda dengan norma di masyarakat lain. Saya ambil contoh, ada masyarakat menganggap
orang minum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol itu dianggap hal yang dianggap hal yang tidak sesuai dengan norma, bahkan apalagi norma agama, tidak sesuai dengan norma agama. Tapi mungkin ada di masyarakat lain orang minum minuman keras itu dianggap hal yang wajar, hal yang biasa, bahkan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kadang-kadang penyimpangan itu bisa diterima atau bisa ditolak. Makanya ciri dari penyimpangan sosial itu tidak semuanya penyimpangan itu setuju. Kadang-kadang ada penyimpangan yang ditolak atau tidak sesuai dengan norma kebiasaan yang di wilayah tersebut. Oke. Kemudian ciri yang ketiga, adanya penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Kalau penyimpangan mutlak sudah jelas ya, penyimpangan yang tidak bisa diganggu gugat, ya, tidak ada toleransi, ya. Contoh mencuri, ya, tindakan kriminalitas, ya, membunuh dan seterusnya. Itu mutlak, ya, tidak bisa ditolerir, harus disanksi. Tapi ada juga penyimpangan yang relatif. Suatu contoh, orang pakai tato, orang punya tato. Kadangkala di masyarakat tersebut menganggap orang bertato itu orang jahat, orang yang kejam atau image-nya itu buruk. Tapi ada juga di pandangan masyarakat lain, orang yang punya tato itu seni, bagian dari seni, yaitu menggambar atau seni rupa, atau untuk untuk kenang-kenangan dia untuk supaya tidak hilang di tubuhnya, dilukis di tubuhnya. Nah, itu beda-beda. Makanya ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Oke. Yang berikutnya, adanya konsekuensi dan penerapan sanksi yang telah disepakati. Nah, ini berhubungan tadi yang kata kunci yang ketiga, yaitu dengan norma sosial, ya. Yang sudah pelajari waktu semester 1 kemarin. Perbedaan dalam penerapan budaya ideal dan budaya real. Nah, ini sama dengan tadi penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Budaya ideal harusnya seperti ini, bagusnya seperti ini, tapi dalam budaya kenyataannya, budaya realnya tidak sesuai dengan rencana yang telah diatur atau rencana yang telah disepakati. Nah, makanya kadang-kadang rencana tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini maksudnya budaya ideal dan budaya real, ya. Dan yang terakhir, munculnya norma penghindaran di masyarakat. Ini gampangnya, semakin norma itu semakin banyak atau semakin diperketat, maka semakin besar pula, semakin mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan pelanggaran. Norma penghindaran namanya. Saya ulangi lagi ya, maksudnya norma penghindaran. Semakin banyaknya norma yang dibuat dan semakin banyaknya sanksi diperketat, maka semakin ada kesempatan juga norma tersebut semakin dilanggar atau semakin dihindari. Contoh seperti saat ini, bahwasanya seluruh Indonesia atau kawasan di Jawa, khususnya Jawa Timur, diberlakukan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Tidak boleh di keramaian berkumpul orang banyak, dan tidak boleh berkumpul di tempat massa dengan jumlah yang banyak atau di tempat pembelanjaan. Tapi masih ada juga orang-orang yang berkumpul atau keluar dari rumahnya untuk di tempat keramaian. Ini maksudnya norma penghindaran. Oke? Mungkin itu keterangan saya dari ciri-ciri penyimpangan sosial, supaya nggak terlalu banyak keterangannya. Semakin banyak nanti semakin membosankan. Jadi pada intinya tadi yang sudah jelaskan, semoga ada
Semoga kalian paham ya. Nanti semuanya kalau nggak paham bisa kamu ke chat WA saya sendiri secara pribadi.